Hai guys, sekarang aku udah ada di depan Museum Fathahillah. Buat kalian yang belum pernah datang ke Museum Fathahillah, kalian bisa ikutin aku hari ini karena aku mau nyoba lihat dalam ada apa aja. So the ticket on Tuesday to Friday, it's 10,000 rupiah. Weekend, 15,000 for adult. For foreigner, it's about 50. It's same in weekdays and weekend. Buat kalian yang mau datang ke sini, Selasa sampai Jumat itu harganya 10.000, pelajar 5.000, foreigner 50.000. Weekend jadi 15.000. Kita beli tiket dulu ya guys. Oh, berarti buat kalian bawa turis asing juga bisa minta dibantuan guide di sini. Nah, ini guide kita. Ini namanya siapa? Andini. Andini, kamu? Saya Vittorio. Oke. Ini guide kita, guys. Ayo. Kita masuk ke ruang Tarumanegara. 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 Ya, di sebelah kiri. Oke. Tangkanya di sini. Ya. Careful. It's your step. Sebelah sini. Jadi kan namanya Di sini tuh ruangan Tarumanegara isinya apa nih? Tarumanegara itu salah satu kerajaan tertua. Tepatnya itu abad ke-5 setelah Kutai. Jadi prasasti ini tuh ngejelasin terbentuknya dua buah sungai di kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Oke. Jadi di sini tuh ada telapak kaki. Telapak kaki itu punyanya Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu raja dari kerajaan Tarumanegara. Kalau ini namanya Prasasti Kebun Kopi. Di sini juga ada telapak kaki, tapi kalau ini telapak kaki gajah. Telapak kaki gajah ini namanya Airawata. Airawata itu yang dipakai Raja Purnawarman, yang telapak kaki tadi itu sebagai kendaraan. Oh iya. Yang kecil-kecil ini itu dulunya kayak perhiasan gitu. Perhiasan? Iya. Dan ini tuh ada dua gelang kan. Nah, gelang itu buat ngebedain gender para manusia purba, karena zaman dahulu itu mukanya hampir sama semua. Ya, seperti itu gambarnya, Kak. Katanya zaman dulu mukanya mirip-mirip. Iya. Ya nggak salah sih emang. Kayak begitu gambarnya, jadi orang nggak bisa ngebedain gender. Jadi dia pakai gelang ini. Oke. Gelang ini coklat buat laki-laki, ungunya buat perempuan. Oke. Kalau ini itu penangkal kejahatan. Oh, buat penangkalnya. Iya, dunia pakai penangkal kejahatan. Itu di belakang kayak Ini apa? beliung. Beliung tuh apa? Itu dia kayak Batu gede. Batu Jadi gede. dulunya itu dipakai buat motong. Karena dulu nggak ada pisau kan. Pakai batu jadi zaman mereka batu. pakai batu ini. yang gede ini itu dia kayak buat motong daging Iya. sama lain-lain gitu. Kalau yang kecil buat motong sayur dan buah-buahan. Oke. Nah, jadi yang pertama itu batu gede, itu dilemparin batu kecil sampai ke belah dua nih Kak. Nanti diambil yang bagian tajamnya, habis itu kayak semacam dikikis biar lebih tajam lagi. Nah, kikasannya itu serpihan batunya di gambar nomor 6 itu baru ngehasilin yang batu yang kecil ini. Adalah peta-peta peninggalan masyarakat Buni. Karena masyarakat Buni itu aslinya itu dari Bekasi. Jadi di sini itu ada titik-titik merah. Kenapa di sini bisa ada banyak? Karena titik merah ini menandakan ketika di satu tempat ini, contoh di Tugu Kulon ini, ketika sumber daya alamnya habis, mereka bakal pergi ke tempat lain kayak ke Kelapa Dua, Pasar Rebo buat cari sumber daya alam lain. Nah, gerabah ini dipercaya oleh masyarakat Buni ketika mereka sudah meninggal, mereka bakal taruh perhiasan mereka itu karena mereka percaya mereka itu bisa reinkarnasi. Di kiri ini dipakai buat menyimpan perhiasan. Kalau yang kanan ini dipakainya buat masak air atau masak nasi dulunya. Jadi yang tadi barang yang udah berharganya itu ditaruh di gerabah tapi ditaruh di atas kepalanya. Ini tangganya juga udah umurnya 300 tahun Kak. Dari awal dibangun tahun 1707 sampai sekarang ini. 17.7. Iya. Nggak pernah direnovasi tangganya. So basically the stairs it's still original. Nah, kalau di sini itu namanya ruang balkon. Ruang balkon ini Ya, biasanya makanya ikonik banget nih guys. Ada Langsung kalau dari bawah tuh pasti kelihatan. ya, kita yang kelihatan di sini. semua. Jadi dulunya ini dipakainya itu buat para hakim dan gubernur ngelihat eksekusi mati di sebelah kiri sini.
Oh, di sini. Iya, jadi dilihatnya dari sini. Jadi dulu kalau orang eksekusi mati itu dilihat sama masyarakat Batavia. Oke. Dan nanti tak pertandanya itu dibunyiin lonceng di menara kapal ada di atas. Itu nanti kalau udah dibunyiin sebanyak 3 kali, tandanya udah dieksekusi mati. Oh, kalau udah. Iya. Ditandai. Oke. Itu juga dulunya ada sumber mata air yang di tengah di situ. Ya, jadi yang pertama itu dulu kisahnya ada 2 orang ibu yang melahirkan di waktu yang sama. Nah, lalu salah satu dari bayi tersebut itu meninggal. Nah, setelah meninggal itu 2 ibunya ini nggak tahu anak dari Itu ibu anaknya dari ya. Jadi mereka berebutan. Karena berebutan ini mereka akhirnya memutuskan buat ngebawa bayi itu ke King Solomon atau Raja Solomon yang itu baju merah dibawa ke dia atau Nabi Sulaiman. Iya, ini Iya. cerita agama ya. Iya kan ya? Iya. Sejarahnya secara nggak langsung. Nah, habis itu si Raja Solomonnya ini memerintahkan Algojo buat ngebelah aja bayinya jadi 2. Mikirnya itu biar adil gitu. Jadi dibelah jadi 2. Nah, setelah itu datang seorang ibu yang nolak aksi tersebut. Karena itu ibu aslinya. Iya. Akhirnya Raja Solomonnya ini memutuskan buat ngasih bayinya itu ke ibu yang nolaknya tadi dengan alasan gak ada ibu yang tega buat ngelihat anaknya dibelah jadi 2. Yang di kiri ini Raja Persia Kambises. Dia ini memerintahkan hakim korup buat dikulitin. Seru kalau sekarang ada. Habis itu anak dari hakim korupnya ini ngegantiin ayahnya jadi hakim korup karena kulit ayahnya itu udah dijadiin buat ngelapisin kursi hakim. Gitu. Sadis tapi Iya, efektif dulu kayaknya. dulu sadis ya. Kalau ini uang kertas setelah kemerdekaan. Ini kalian juga bisa ngeliat di Museum Bank Indonesia Iya. kalau mau lengkap semua Iya. perduitan. Ini tahun 1953. Kalau ini koin-koin percampuran dari Belanda, Arab, Indonesia, dan juga Cina. Nah, kalau ini ruang sidang. Balai kota guys. Ya, dulu dipakai buat para gubernur sama hakim buat sidang di sini. Mejanya ngebudain yang ini. Mejanya ini masih asli dari zaman dulu. Dan ini tuh aslinya mejanya tuh ada kursinya ada 12. Oh, Tapi tapi sisa 4 karena yang lain pada rusak. Kalau ini patung dada. apa tuh patung Dia dada? itu Raja Belanda, namanya Willem van Oh, Orange. film. Ya. Kalau ini gambaran kota Batavia dulu. Itu yang dulu kayak gitu. Iya, dulu kayak begitu gambarannya. Itu lukisan Jenderal Pertus Albertus van der Para. Dia ini salah satu gubernur jenderal di Batavia pada saat itu, tahun 1761 sampai 1775. Nah, kalau ini ruang sketsel. Apa? Ruang sketsel namanya. Sketsel. Apa Iya. tuh sketsel? Sketsel itu kayak gini. Ini tuh sketsel atau semacam penyekat ruangan. Oh, Dulu kayak dipakai geblok buat ya? sekat ruangan atau juga bisa dipakai buat perhiasan dulunya. Di atasnya itu ada 7 lambang atau simbol dari kota Batavia. Di tengahnya ini ada Dewi Athena, dia pakai baju zirah lengkap sama megang perisai, dan di kepalanya itu ada Medusa. Kalau ini kotak surat. Kotak surat lucu Iya, ya? kotak surat. Ini asli. So before this become a museum, dulu sempat dijadiin kamar. They use it as a room, bedroom. Kalau ini meja games dulunya. Dipakai nama gamesnya itu trick track. Kalau kayak sekarang itu kayak catur. Oh, trick track, Iya. permainan Belanda. Berarti. Iya. Ayo di Belanda masih main nggak? Kalau dulu pakai dadu mainnya. Nah, kalau ini penyekat ruangan sama juga yang kayak tadi di sketsel, tapi ini lebih gede lagi. Dia dipercaya sebagai dewa dari peperangan karena kanan kirinya itu ada meriam sama tombak. Di kepalanya juga ada topi baja, itu berhiaskan bulu burung juga. Ya, di situ ada perhiasan pengantin buat perempuan. Akhirnya ada yang Jakarta nikah nih, pakai bekas. adat Betawi. Jadi ini itu adalah ruangan Sultan Agung. Sultan Agung. Iya.
di sini itu ruang terbentuknya Batavia. Kita mulai dari yang sebelah situ dulu, yang ujung tahun 1619. Ini itu ketika Belanda pertama kali menginjakan kaki ke Batavia, yang pasukan VOC itu tempatnya pertama kali. Tuh sungainya masih jelas tuh bentuknya. Iya, masih jelas, masih kosong gitu. Kosong. Kalau luarnya ini Ome London. Oh, yang tadi ya? Iya. Yang ini. Yang Ini Bodetabek. Iya. Di sini kenapa ada banyak kanal? Karena kebanyakan orang dahulu itu kan mereka transportasinya itu pakai kapal gitu, yang transaksinya itu. Ini adalah senior perdagangan di VOC, namanya Jacob Mapiusen. Dia lagi berfoto bersama istrinya itu. Nah, di sini itu ada miniatur kapal VOC. Nah, miniatur kapal ini digunakan untuk mengangkut rempah-rempah dari Hindia Timur ke Hindia Timur Belanda atau sekarang Republik Indonesia. Nah, di sebelah sini itu ada pedang keadilan. Itu yang ini digunakan buat eksekusi napi di depan balkon tadi. Buat algojonya. Iya. Sebelahnya ini itu dia pedang khusus komandan petinggi VOC gitu, kayak Yang buat jenderal. kayak gini, upacara. Iya, kayak jenderal-jenderal VOC Iya. doang yang boleh pakai. Dalam bahasa Betawi, kita sebutnya itu meriam cekbang atau meriam cowak. Dahulu itu ada orang Indonesia yang ingin menikahi orang Cina. Jadi meriam ini diberikan sebagai mahar. Ini meriam ini itu dia beratnya 350 kg karena dia terbuat dari perunggu asli. Dan kenapa dia disebutnya meriam cowak dalam bahasa Betawi? Karena di sini itu bisa dilihat dari banyak-banyak ukiran gitu. Yaitu dia terlihat seperti masjid karena desainer dari gereja ini itu berasal dari Turki. Ini antara bangsa Portugis dengan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Yang di sini itu hanya replika, aslinya juga di Museum Nasional. So, sekarang aku mau masuk ke penjara bawah tanah. Kita lihat ya. Nah, di sini itu adalah penjara Mama. bawah tanah. Nah, di sini itu ada bola pasung. Iya. Oh iya, biasanya dipasung kalau zaman dulu. Jadi kita masuk dari situ, masuk ke dalam. Kalau ini patung Hermes. Ke atas. Kalau yang tadi yang jendela kebukanya sebelah sana ya? Iya. Air di sumur ini itu digunakan buat air minum para tahanan di penjara bawah tanah tadi. Dan dulu toko souvenir yang itu tuh kandang kuda. Nah, kita di sini ada satu prasasti yang masih asli di ujung situ. Itu yang di tembok. Iya. Itu namanya prasasti pecah kulit Batavia zaman dahulu. Batavia yang kanan. Batavia yang kanan, yang kiri VOC. Jadi prasasti pecah kulit ini itu dahulunya ada sebuah jenderal. Nah, jenderal itu dia ingin memberontak dari pasukan VOC-nya itu. Tetapi sebelum memberontak itu dia sudah ketahuan oleh pasukan VOC lainnya. Jadi oleh karena itu dia akhirnya dihukum. Hukumnya itu 2 kali. Yaitu pertama dia disalipin. Nah, setelah disalipin itu dia kan, maaf kata kalau agak kasar, dia kan sudah meninggal. Nah, setelah meninggal itu dia nggak langsung dikubur atau dibakar gitu kan. Dia ditarik oleh 2 kuda berlawanan kiri kanan. Masing-masing 5 kiri 5 kanan. Ditarik sampai putus gitu sisa kepalanya. Dan kepala itu pernah dipajang di atas sini. Cuma sekarang itu sudah nggak ada tengkorak kepalanya. Ada tulisan persumpahan yang dari jenderal itu dan keluarga itu tidak boleh ada yang tinggal di negara Batavia lagi selamanya. Oh, berarti harus pindah balik ke Belanda. Harus pindah, iya. Semoga kunjungan hari ini berkesan. Oke, thank you. Terima kasih ya Kak. Nah, sekian juga aku juga buat keliling di Museum Fathahillah ini. Buat kalian yang belum kesini, langsung cus kesini. Harganya juga cukup murah. Di sini juga ada layanan guide juga. See you in another video. Bye bye.